Bintaro itu di apa namanya difermentasi dengan apa namanya itu baking soda 24 jam semprot. Jadi dia mati tuh. Kamu juga ikut mati kalau kena. Kepada bapak-bapak peserta Rakorwil yang masih berada di ruang masjid, amal soleh untuk segera masuk ke dalam masjid dan menempati tempat yang telah disediakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, untuk hari ini 3. Oke, siap. Rapim. 1. Alhamdulillah beliau hadir dengan Nanti bawa kamu waktu dia itu. Ini untuk masak. Nah, motong padinya Pak, motong padinya Pak. Terima kasih. Lagi motong padi. Ada yang mau naik komben Pak? Oke. Selfie dong, aku mau sama bapak. Oke. Ayo, Bu. Tokoh ini. Dari sini, Bu. Senyum 3, 2, 1. Sekali lagi, Bu. Di sini Pak Teman. Nah, sini 1, 2, 3. Ayo. Penyuluh. Mas Eri, perlu dihidupkan, Pak Camat, perlu dihidupkan. Oke. Tadi sana. Ayo. Sin, geser Sin. Selamat Sin. Dulu di primer di anu navigasi itu dulu ada program ini, program bawang merah. Lengkap dulu, iya, seluruh Ya, Mas. sebenarnya ini kalau Bapak mau, ini semprot ketika dia masih kecil, semprot pakai apa namanya buah ini, bukan yang di pinggir sungai itu apa namanya? Bintaro. Nah, Bintaro itu di apa namanya difermentasi dengan apa namanya itu baking soda 24 jam semprot. Jadi dia mati tuh. Kamu juga ikut mati kalau kena. Mati enggak? Enggak mati enggak dia. Kesalahan saya menikmati masa lalu kami di sini, walaupun kami nggak sampai masuk sampai ke dalam ini ya, kami sampai di primer 2 itu pun sudah, ini belum ada kelapa dulu, jadi hamparan ini masih hamparan sawah melulu, rumah masyarakat masih belum ada yang beton.
masih dalam bentuk rumah pembagian transmigrasi. Di tahun 90 itu masih seperti itu. Walaupun mereka di bawah tahun 90 penempatannya 82 sampai 90. Cukup bagus daerah ini memang. Daerah Karangagung Ilir ini termasuk yang bagus, tapi tidak bisa ini program pertaniannya nggak bisa dipaksa. Saya dulu pernah bantah sama Pak Hasil sendiri. Ini nggak bisa dipaksa di sini, karena di sini bulan Oktober belum bisa tanam, ya karena air hujan belum bisa mendorong air lautnya ke muara. Jadi di Oktober itu baru mulai masuk airnya, itu baru mulai masuk ke daerah persawahan tuh cuci dulu dia. Setelah cuci baru mereka bisa tanam. Dan kurun waktu tertentu di sini butuh dolomit yang agak banyak. Yang menetralisir keasaman. Tapi itu tidak setiap tahun, biasanya 3 tahun sekali di dolomit hasilnya naik. Jadi saya berharap langkah itu kami mendorong maunya Bulog itu masuk sini beli gabah, jangan beli beras, supaya dia bisa menstabilkan harga di sini. Jadi kalau dia beli beras, di sini nggak ada industri pasca panen, nggak ada. Jadi kami berharap dengan industri pasca panen yang dimiliki oleh Bulog, nanti itu akan bisa meningkatkan mutu beras yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebenarnya masyarakat jual gabah ini keluar itu rugi, karena pupuk silikanya hilang. Silikanya hilang, ke bawah orang. Padahal itu masih dibutuhkan dalam perputaran kesuburan tanah di sini. Ya kami berharap nanti kawan-kawan yang bergerak di bidang pertanian di sini jangan terlalu banyak menggunakan herbisida, tapi dicacah aja sebagai lebih bagus, dan diberi diskomposer yang memadai sehingga ininya baik. Ya. Oke, makasih Pak. Pupuk dia. Ya. Kalau herbisida ikannya mati loh. Ya. Yang dari pertanian tadi. Yang dari pertanian itu dari mana? Tadi sempat mengutip bahwa Bapak akan meningkatkan produksi untuk Banyuasin atau Sumsel ini, Pak. Terus langkah-langkah yang akan Bapak tempuh dengan kondisi masyarakat yang sekarang ada gimana, Pak? Jadi begini, padi dalam adaptabilitas di lingkungan atau di lahan ini adalah ada padi yang memang adaptif. Jadi tidak semua padi cocok untuk tanaman di lokasi ini, karena lokasinya adalah merupakan sawah pasang surut yang gede, jadi memerlukan varietas khusus yang memang cocok dan adaptif di lokasi ini. Yang pertama langkah itu adalah menyiapkan benih mandiri, sehingga masyarakat bisa atau mampu menyiapkan mencukupi kebutuhan benihnya dengan varietas yang cocok di lokasi ini. Sehingga itu salah satu program bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil yang diharapkan bisa menopang daripada lumbung pangan yang dari Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, dalam tataran aspek untuk apa yang disampaikan Pak Sekda, jadi bagaimana konsep zero waste itu adalah mengoptimalkan biomasa atau limbah padi baik dalam bentuk jeraminya maupun dalam bentuk sekamnya, itu benar sekali karena itu adalah sumber yang memang harus kita amankan. Itu sehingga dikembalikan ke lahan, sehingga proses pematangan bahan organik akan menjadi masif sehingga tanah ini akan cepat menjadi stabil. Itu. Kemudian yang tiga, bagaimana tata kelola untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil dari padi ini adalah kelembagaan. Kelembagaan bisa dari kelembagaan perbenihan, dari kelembagaan penyuluhan, dari kelembagaan tata kelola air atau water intermittent, itu sangat penting, Pak. Tanpa itu sawah kita yang notabene-nya adalah lahan suboptimal, pasang surut tipe genangan B ini insya Allah juga akan menjadi masalah kalau tidak kita lakukan hal tersebut. Itu salah satu konsep dan strateginya kalau kita ingin sustain dan Karangagung Hilir ini akan menjadi salah satu sumber lumbung pangan di Sumatera Selatan. Dan ini adalah luar biasa, saya melihat
hamparan padi dengan kondisi seperti ini adalah bukan mustahil, ini akan menjadi kenyataan untuk masyarakat petani yang memang luar biasa itu untuk menjadi penopang sumber ekonomi untuk kehidupan ke depannya. Saya rasa itu, Pak. Satu poin lagi, Pak. Masyarakat khususnya di Kecamatan Karangagung ini, Pak, alhamdulillah, namun masyarakat sedih setiap tahunnya, Pak, karena masih ada kadang-kadang terutama desa-desa yang sana terlihat juga ada pemagaran, Pak. Pemagaran untuk pemagaran hama tikus, Pak. Hama tikus. Itu masyarakat sedikitnya itu mengeluarkan biaya 1.500.000 untuk membuat pagar. Nah, kemarin dari petugas pengambat pertanian Pak UPT Pak Suyatno menggemborkan atau menggalakkan untuk masalah menggiatkan atau membudayakan masalah Tito Alba Pak Butung Haba. Nah, sejauh ini tanggapan atau dukungan Bapak ke depan kira-kira untuk masyarakat di Karangagung khususnya gimana, Pak? Ya. Jadi Tito Alba itu adalah buruh hantu. Ya. Bioekologinya atau tempat hidupnya adalah ya di pohon-pohon ini. Nah, kalau pohon ini sawah, tidak mungkin Tito Alba atau burung hantu itu hidup karena memang ekologinya bukan di sini. Tetapi di sebelah atau pinggir sawah kita ini adalah banyak tanaman pohon seperti kelapa sawit, kelapa atau tanaman hutan yang lain. Itu salah satu tempat untuk bersarang dia atau pada saat dia istirahat di situ dia akan hidup di situ dan berkembang biak di situ. Ini masih sangat memungkinkan dan itu adalah yang paling murah. Dengan konsep pengendalian terpadu dengan menggunakan Tito Alba atau burung hantu itu, dan beberapa hasil penelitian memang sudah memberikan hasil bahwa itu efektif untuk mengendalikan tikus. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Tito Alba perlu hidup, Tito Alba perlu makan. Kalau tidak ada tempat untuk hidup, untuk bersarang, dia juga tidak akan berkembang biak dengan baik. Kalau hanya 1-2 sama saja itu bohong untuk bisa mengendalikan hama tikus. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, kita berangkat.